Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada subuh yang indah ini, kajian kita kali ini tentang tafsir sejati pertolongan Allah. Tafsir sejatinya pertolongan Allah itu yang bagaimana sih? Apakah pertolongan Allah itu diterimanya doa-doa kita ketika kita berdoa? Apakah pertolongan Allah itu datangnya sesuai dengan apa-apa yang hawa nafsu kita inginkan? Apakah itu pertolongan Allah? Apakah itu pertolongan Tuhan Allah, Bapa, Romo, Gusti Sang Yang Widi untuk menolong apa-apa yang kita perlukan? Apakah demikian hakikat tafsir sejati pertolongan Allah itu? Ditinjau dari sudut pandang syariat, ditinjau dari hukum kemanusiaan atau hawa nafsu, seolah-olah yang dikatakan pertolongan Allah itu sesuai hawa nafsu manusianya, dan seolah-olah hawa nafsu ini ditolong Allah tambah besar kepala, entah ditolong dengan diberikannya harta-harta, diberikannya pangkat-pangkat, diberikannya jabatan-jabatan, diberikannya kekayaan-kekayaan, diberikannya kenikmatan-kenikmatan, seolah-olah itu sebuah pertolongan dari Allah untuk kesenangan, untuk kebesaran hawa nafsu manusianya, seolah-olah manusianya disayang Tuhannya. Itulah seolah-olah pertolongan dari Allah. Jadi hawa nafsu kita tambah bangga, hawa nafsu kita tambah mulia, hawa nafsu kita tambah besar kepala, seolah-olah Allah melayani, Allah menuruti apapun yang dipintanya. Seolah-olah pertolongan Allah seperti demikian menurut hawa nafsu kita sendiri selama ini. Ya, termasuk hawa nafsu saya. Bagaimana mungkin itu dikatakan sebuah pertolongan dari Allah bila jatuhnya hati ini kepada kesombongan? Bagaimanakah mungkin dikatakan pertolongan dari Allah yang ketika jatuhnya hati ini kepada kekufuran, kebanggaan, kemuliaan, kebesarhatian diri manusianya, sehingga manusianya merasa lebih mulia, lebih ada, lebih wujud, lebih hidup daripada Tuhannya. Apakah demikian itu yang dimaksud pertolongan dari Allah? Ataukah itu bukan istijrot, pengluluh, atau sebuah penyesatan dari Allah atas kepentingan
hawa nafsunya yang selalu meminta-minta, hawa nafsunya yang selalu berkeinginan hal-hal yang selain Allah. Apakah bukan demikian istidrojnya, dilulu hingga waktu yang ditentukan, merasa benar sendiri hingga waktu yang ditentukan, merasa besar sendiri hingga waktu yang ditentukan, merasa mulia sendiri hingga waktu yang ditentukan. Disiksalah manusia dengan kebesaran hatinya. Apakah mungkin itu dikatakan pertolongan Allah, sementara manusianya tidak sujud kepada keadamannya? Coba kita hayati, mana yang dibilang, mana yang harus diakui sebagai pertolongan Allah menurut tafsir sejati-jatinya Al-Quran itu. Jadi yang dikatakan pertolongan dari Allah itu ketika manusianya tidak jadi Allah di hatinya. Itu yang dimaksud pertolongan Allah itu. Ketika manusianya di dalam hatinya tidak merasa bahwa yang hidup ini diri manusianya di hatinya lewat pintu baiat, itulah pertolongan dari Allah. Agar manusianya kembali ingat, manusianya kembali rojiun kepada Allah. Matikan diri manusiamu demi kehidupan Tuhanmu di dalam hatimu. Itulah hakikat tafsir sejati pertolongan Allah. Bukan malah kita jadi melebihi Allah. Itu bukan pertolongan, tapi azab, tapi siksa. Tapi memang setiap manusia punya dua sisi kehidupan. Ada yang diberi petunjuk oleh Tuhannya, ada pula yang tersesat dari Tuhannya. Bukan Tuhan yang menyesatkan, akan tetapi diri manusianya lah yang berusaha menyesatkan jauh dari diri Tuhannya dengan berbagai kepentingan, kesenangan, kehidupan dunianya. Rabbana zalamna, ya Allah ampunkanlah segala kezalimanku. Inilah kenyataan bahwa kitalah yang selama ini memisahkan dari uripe Allah menjadi uripe manungsane. Bila yang ada, yang wujud, yang hidup di dalam hati kita masih kehidupan manusianya, ini bukan pertolongan namanya. Akan tetapi selamanya, sejak detik akil balai tiba hingga setua ini, kita selalu dibakar dan dibakar di neraka yang panas. Neraka yang mana? Neraka hawiyah, neraka hawa nafsu diri manusianya sendiri. Jadi maksudnya yang dikatakan hakikat tafsir sejati pertolongan Tuhan itu adalah ketika manusianya taubat dari menjadi Tuhan. Manusianya taubat dari kewujudan hidup manusianya. Manusianya taubat dari keberadaan diri manusianya. Manusianya taubat dari kekuasaan diri manusianya di dalam hatinya, kecuali la haula wala quwata illa billah, yang ada hanyalah
Allah yang memerankan, yang menjalankan, yang menjaga, yang mencukupi, yang memelihara hamba-hambanya. Inilah orang-orang yang selamat hatinya, orang-orang yang Islam hatinya. Siapakah dia orang-orang yang selamat hatinya, orang-orang yang Islam hatinya? Ketika manusianya menaiki buruk, setelah pasca baiat menaiki buruk, barokah, melesat, terbang menuju Tuhannya, apapun yang dipergerakkannya, apapun yang diperjalankannya, sekedip mata sampai kepada Tuhannya dengan selamat. Duduknya selamat dari dirinya di hatinya, berdirinya selamat dari dirinya di hatinya, ketika sholat selamat dari dirinya di hatinya, ketika beribadah selamat dari dirinya di hatinya, ketika membaca Al-Quran, membaca Injil, membaca Zabur, Taurat dan sebagainya, hatinya sudah selamat dari dirinya di hatinya. Ketika berzikiran mengingat hal-hal yang berkuasa atas hal-hal itu, yakni zikrullah, hatinya sudah selamat dari dirinya di hatinya. Maknanya manusianya sudah hancur, fana dan binasa. Yang ada hanyalah araftu rabbi bi rabbi, aku menyaksikan Tuhanku dengan Tuhanku, bukan aku menyaksikan Tuhanku dengan hawa nafsuku yang selama ini kuterka seolah-olah aku sudah ditolong Tuhan. Jadi kepahaman kita selama ini, iman dan akidah kita selama ini, ya termasuk saya juga, ternyata kebalik 180 derajat dari apa yang dikarepke pangeran, dari apa yang dikarepke Tuhan, dari apa yang dikarepke Gusti, terbalik 180 derajat. Diutus nyembah ngabdi pulang kepada Allah, lo kok malah kelayapan, gentayangan hati kita di dalam dunia ini, sehingga tak pernah bisa pulang kepada Sang Pencipta, karena sudah bergentayangan di dalam dunia ini sesuai dengan kepentingan hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat An-Nasr. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah dan kemenangan ini bukan pertolongan, bukan kemenangan ala hawa nafsu. Tafsir sejati
Pertolongan dan kemenangan itu bukan pandangan dari sudut pandang setan, bukan dari sudut pandang manusianya. Pertolongan dan kemenangan bukan kemenangan dan pertolongan hawa nafsu manusianya. Jadi kemenangan atau pertolongan versi tafsir sejati, tafsir versinya yang punya Al-Quran, pencipta Al-Quran. Jadi pertolongan dan kemenangan sesuai Allah, bukan sesuai hantu hawa nafsu kita selama ini. Kita lanjutkan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Apa yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk agama Allah? Versinya Allah loh ya, tafsir sejatinya Tuhan loh ya, bukan artian, bukan tafsir sesuai hawa nafsu kita. Melihat banyak orang hawa nafsu yang seolah-olah masuk agama Islam, bukan berbondong-bondong melihat orang bersyahadat, bukan itu yang dimaksud. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, bukan syahadat-syahadat ala versi hawa nafsu itu yang dimaksud. Bukan manusianya yang bersyahadat, bukan manusianya yang merasa masuk Islam, bukan itu yang dimaksud agama Allah, bukan itu yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Bukan begitu menurut Allah. Coba kita hayati. Kita selama ini selalu disibukkan dengan syariat tunas, disibukkan dengan ajaran-ajaran hawa nafsu, syariat hawa nafsu, sehingga kita jauh dari agama Allah. Saya sendiri saja, Abdul Halim, ketika Abdul Halimnya merasa lebih wujud daripada wujudnya Allah, ketika Abdul Halimnya merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah, yaitu berarti Abdul Halim menciptakan sekutu-sekutu selain Allah. Abdul Halim menciptakan hidupnya sendiri, memisahkan dirinya dari uripe Allah, sehingga Abdul Halimnya merasa jadi Tuhan sendiri. Abdul Halimnya merasa bisa bersyariat sendiri. Abdul Halimnya merasa bisa ibadah sendiri. Abdul Halimnya merasa bisa berbuat baik sendiri. Dan seolah-olah semuanya dituhani oleh yang ada, yang wujud di hatiku hanyalah Abdul Halimnya. Apakah itu dimaksud agama Allah? Apakah itu yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk agama Allah? Wong Abdul Halim tambah sesat kok. Wong Abdul Halim tambah jadi rajanya setan kok dikatakan pertolongan dan kemenangan dari Allah. Wong Allahnya kalah terus, wong Allahnya goib terus, wong Allahnya ndak berlaku terus, wong Allahnya laisa kamislihi syai'un, Allahnya ndak bisa apa-apa, Allahnya ndak bisa siapa-siapa, Allah tidak bersuara dan tidak berhuruf, Allahnya tidak bisa apa-apa. Mana mungkin kita bisa menang dan selamat versi agamanya Allah bila Allahnya gaib, bila Allahnya mati, bila Allahnya rawujud,
bila Allahnya rakanggu bagi hawa nafsu manusianya. Coba kita hayati bersama. Apakah demikian dimaksud manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah? Yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah itu seperti apa kenyataannya? Coba Anda lihat perang atau jatuhnya bom di Hiroshima tahun 1945 pas dengan tahun kemerdekaan negara Indonesia. Dan coba Anda pandang lagi ketika kejadian tsunami yang terbesar di tahun 2004 yang lalu. Itulah yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah menurut Allah. Kalau menurut manusianya itu ditandai atau diarani diadab. Kalau manusia menilai hal yang demikian seolah-olah ketika jatuhnya bom di Hiroshima Jepang seolah-olah Jepang diadab Allah. Ketika tsunami datang 2004 seolah-olah manusia yang mati kena tsunami semuanya diazab Allah. Koyok-koyoke ngono. Tapi hati manusia yang masih selamat jadi yang kena siksa, yang masih disiksa hingga di dalam akhir hidupnya ya orang-orang yang selamat ketimbang orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati di dalam bom Hiroshima, orang-orang yang mati menjadi korban tsunami, itu orang yang sudah mati enjoy wae, bebas tugas, seneng wae, tentrem wae, damai hai, makmur wae dirinya, karena dirinya sudah tidak ada lagi, tidak berlaku lagi kecuali berlakunya Tuhan yang telah menciptakan dirinya selama ini. Orang-orang itulah yang selamat dan orang-orang itulah yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Maknanya manusia berbondong-bondong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang-orang yang masuk agama Allah. Jadi maknanya masuk ke dalam agama Allah secara tafsir sejatinya ya wajib mau dibaiat hawa nafsunya, dipenggal hawa nafsunya, sehingga sifat kehayawanannya, sifat kekambingannya, sifat sapinya tidak muncul lagi. Kembali berbebas dengan senyuman kepada Tuhannya. Jadi orang-orang yang ditolong Allah, orang-orang yang diberi kemenangan oleh Allah, dan orang-orang yang berbondong-bondong masuk agama Allah, yakni orang-orang yang merelakan dirinya, yang merelakan kewujudannya, yang merelakan kehidupannya, yang merelakan kekuasaannya, yang merelakan apa hak yang dimilikinya, dikembalikan lagi amanah-amanah itu kepada Tuhannya semuanya total jenderal. Kalau prakteknya ya mengikuti bimbingan baiat. Itulah orang-orang yang berbondong-bondong masuk
hijrah kembali, mutu antal qoblal maut. Manusia yang dikiamatkan lewat pintu baiat dan manusia yang dibangkitkan kembali kepada Tuhannya. Itulah manusia-manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi bukan agama-agama yang kita pahami selama ini, Mas Bro. Bukan golongan-golongan yang selama ini kita pahami, Mas Bro. Bukan aliran-aliran yang selama ini kita pahami, Mas Bro. Jadi keselamatan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah itu maknanya ketika kita rela mati demi uripe Allah. Apa yang dimaksud rela mati? Ojo dadi pangeran maneh di dalam hatimu. Biar Allah yang mengeranimu, biar Allah yang mentuhanimu, biar Allah yang menguasaimu, biar Allah yang memperjalankanmu, seperti imannya para nabi dan seperti imannya para rasul. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Itulah bukti berbondong-bondong hatinya para nabi dan para rasul kembali kepada agama Allah, yang mana pasti lillahi ta'ala. Itulah arwah-arwah, roh-roh yang berani melepaskan diri dari cengkraman-cengkraman gentayangannya selama ini kepada pernak-pernik angkara murka kehidupan dunia yang menyesakkan dada ini. Itulah orang-orang yang berbondong-bondong masuk agama Allah, yakni apa? Kembali, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itulah agama versi tafsir sejatinya Al-Quran. Mari kita lanjutkan lagi ayat yang ketiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, bila kita saksikan seolah-olah hanya kita yang bisa bertasbih, hanya kita yang bisa memuji-muji Allah, hanya kita yang merasa bisa bertobat, seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa, seolah-olah Allah tidak ada perannya. Yang ada perannya hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang selama ini sok jadi Tuhan. Ya seperti saya sendiri selama ini, seolah-olah Tuhan dijaga-jaga dengan Islam kita, Tuhan dijaga-jaga dengan kenasranian kita, Tuhan dijaga-jaga dengan keyahudian kita, Tuhan dijaga-jaga dengan Hindu Buddha kita, dengan agama-agama atau aliran-aliran kita. Seolah-olah apa yang kita lakukan jaga-jaga Tuhan agar Tuhan tidak marah. Loh, yang jadi Tuhan itu siapa sebenarnya? Kok sombong kita bisa jaga-jaga Tuhan?
Apakah mungkin baju kita yang kita pakai ini bisa jaga-jaga kita, bisa jaga aurat kita bila baju ini tidak kita pergunakan? Bila baju ini tidak kita pakai, apakah baju bisa menjaga aurat kita bila tanpa kita yang memakai baju sendiri? Apakah mungkin baju-baju ini bisa jalan-jalan sendiri, memisahkan dari diriku agar aku kelihatan telanjang? Bila baju ini merasa dirinya bisa pergi-pergi sendiri, bila baju ini merasa bisa wujud-wujud sendiri, bila baju ini merasa bisa berkuasa sendiri, bila baju ini merasa bisa bergerak kemanapun sendirian, berarti bajuku ini telah ingkar, telah memutuskan diri dari aku sehingga aku ditelanjangi oleh bajuku sendiri. Allah ditelanjangi oleh ciptaannya sendiri, seolah-olah manusianya yang jadi Allah, Allahnya ditelanjangi, Allahnya digoibkan, Allahnya ditiadakan, Allahnya dihancurkan di dalam hatinya. Yang ada hanyalah dirinya sendiri. Apakah ini yang dimaksud manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah? Manusianya tambah ingkar kok dikatakan berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Yang dimaksud berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ketika manusianya kembali menjadi bajunya Allah lagi, menutupi auratnya Allah lagi, sehingga manusianya kembali di sisinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamatlah manusianya dari pagelaran yang penuh dengan raga hawiyah ini, dari pagelaran panas dunia ini. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon ampunan kepadanya. Maknanya ketika kita sudah kembali lewat pintu baiat, maka sucilah. Bukan manusianya lagi yang bisa mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan manusianya lagi yang bisa mensucikan Allah. Jangankan mensucikan Allah, mensucikan dirinya saja manusianya tak sanggup, apalagi mensucikan Tuhannya. Yang bisa mensucikan manusia dan yang bisa mensucikan diri zatnya sendiri, ya Allah sendiri. Ketika manusianya sudah tak bisa bersahadat lagi, sudah tak bisa sholat lagi, sudah tak bisa zakat lagi, sudah tak bisa puasa lagi, sudah tak bisa berhaji lagi, alias trimo ing pandume Gusti. Itulah yang dimaksud bertasbih. Jadi kenapa hayawan, kenapa tumbuhan itu selalu bertasbih kepada Tuhannya? Karena di dalam diri hayawan atau di dalam diri tumbuh-tumbuhan tak ada pengakuan bahwa aku tumbuhan, bahwa aku hayawan, aku tumbuhan ini durian, aku tumbuhan anggur, aku tumbuhan alpukat, aku hewan sapi, aku hewan ayam, aku hewan kambing. Binatang dan tumbuhan tidak pernah mengaku-akui bahwa hidup ini hidup dirinya. Itulah yang dimaksud bertasbih itu. Suci dari pengakuan-pengakuan tumbuh-tumbuhannya, suci dari pengakuan-pengakuan hayawannya. Itulah maha sucinya Tuhan, dan itulah maha pujinya Tuhan ketika manusianya sudah sujud kembali kepada keadamannya, ketiadaannya. Itulah yang dimaksud
ampunan Allah, dan itulah yang dimaksud taubatan nasuha. Ketika manusianya sudah masuk ke alam baiat seperti itu, maka tak akan pernah bisa berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena suci terus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih dari pengakuan sosok bayinya di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Inilah makna dari tafsir sejati pertolongan Allah, bukan makna yang selama ini tafsir yang sesuai hawa nafsu kita, seolah-olah kita membela diri manusia kita daripada membela Allah. Kalau yang ada hanya kewujudan manusianya, ya pasti selingkuh, ya pasti memberangi, ya pasti membenci Tuhannya, selalu dibukanya aurat Tuhannya, selalu diaku-akuinya bahwa hidup ini hidup diri manusianya, wujud ini wujud manusianya, kuasa ini kuasa manusianya, sehingga Tuhannya telanjang, sehingga Tuhannya tidak punya pakaian hingga tak terlihat, hingga gaib. Yang jadi Tuhan, baju Tuhan dipakai oleh manusianya, jasad-jasad yang bukan ciptaan manusia diaku-akui milik manusianya. Jadi Allahnya telanjang bulat, ditelanjangi oleh manusianya. Semoga saya dan semoga kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita gemakan sholawat dolimin daf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.